Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, selamat datang Dan selamat bergabung dalam acara Grand Opening Research FISIP 2025. yang kami hormati Wakil Dekan 1 Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang diwakili oleh Koordinator Kemahasiswaan Ibu Anjani Trufatadini SIP MA. Yang kami hormati Supervisor Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Kris Retno Gayatri ST. Yang kami hormati Dosen Pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Damaris Bernika Bella Astuti MA. Yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 2025, Saudara Muhammad Ghaffar Al-Firas. Yang kami hormati Ketua Panitia Grand Opening Research tahun 2025, Saudari Rizky Arinanda Fatona Bakri. Serta seluruh peserta GORE Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2025 yang kami banggakan. Tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara GORE 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada Digimerch, Opa Cika, Pinnacle, Suara HT Semarang, One Shoot Photo Book by Flutter Media, Anida Book and Stationery, serta Gojek Indonesia. Berkat dukungan dan kontribusi dari seluruh pihak, khususnya para sponsor, acara Grand Opening Research 2025 dapat terselenggara dengan lancar. Selanjutnya, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kembali Grand Opening Research tahun 2025. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sebelum kita memasuki ke sesi-sesi inti acara GORE tahun 2025, izinkan kami menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dan makna dari acara GORE tahun 2025. GORE atau Grand Opening Research tahun 2025 merupakan salah satu rangkaian kaderisasi riset yang bersifat wajib di Universitas Diponegoro yang bertujuan untuk menjelaskan serta memperkenalkan mengenai 4 pilar riset berupa yang pertama, sains dan teknologi, yang kedua, karya tulis ilmiah, yang ketiga, bahasa dan literasi, serta yang keempat, riset dan inovasi. Adapun tema yang diangkat pada Grand Opening Research Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2025 adalah Unlock Potential Through Research, Ignite Innovation, Lead the Future. Baik. Baik. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aldi Sandika Purwana. Dan saya Raina Jual Salma Amalia Ristuna selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini.
Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kami akan menjelaskan SOP peserta GORE 2025. Yang pertama, peserta GORE Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro wajib memperhatikan saat pemateri menyampaikan materi. Yang kedua, selama rangkaian berlangsung, peserta dilarang tidur dan melakukan kegiatan seperti mengerjakan tugas, bermain handphone, makan, ataupun kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan GORE 2025. Yang ketiga, peserta dilarang membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Jika peserta terlihat membuat kegaduhan, maka akan mendapatkan teguran secara langsung oleh pihak panitia. Keempat, peserta yang hendak bertanya wajib terlebih dahulu mengangkat tangan. Yang selanjutnya pembawa acara atau panitia dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Kelima, peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan acara tanpa seizin dari panitia. Keenam, seluruh peserta wajib mengerjakan penugasan wajib yang diberikan. Ketujuh, peserta yang berhalangan hadir atau terlambat akan mendapatkan penugasan konsekuensi yang akan diinformasikan di akhir kegiatan. Baik, setelah mendengarkan SOP yang harus ditaati oleh seluruh peserta, selanjutnya kami akan membacakan rangkaian acara hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Diponegoro, 3. Sambutan Ketua Pelaksana Grand Opening Research tahun 2025, 4. Sambutan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2025. 5. Sambutan oleh Wakil Dekan 1 Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang akan diwakili oleh Koordinator Kemahasiswaan. 6. Pemutaran video 4 pilar riset. Yang ketujuh, pengerjaan pretest. 8. Penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang ke-10, penyerahan sertifikat. 11. Pengerjaan post-test. 12. Penjelasan penugasan serta konsekuensi. 13. Dokumentasi. 14. Penutup. Dan yang terakhir, kunjungan booth expo 4 pilar riset. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Diponegoro. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan dari Ketua Pelaksana Grand Opening Research tahun 2025 kepada Saudari Rizky Arinanda Fatona Bakri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Koordinator Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Anjani Tri Fatarini, SIP, MA, Dosen Pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Damaris Bernike Bella Astuti, MA, dan Ketua BEM Visip Udip 2025, Saudara Muhammad Dafa Alfiroshi, serta seluruh peserta Gore Visip 2025 yang saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Diponegoro. Di sini saya sangat sangat senang sekali dengan antusias dari maba yang ingin sekali mengikuti kegiatan Gore ini. Gore ini merupakan bagian dari kaderisasi riset awal yang juga menjadi gerbang awal bagi untuk mahasiswa baru untuk mengenal dunia riset ini lebih dalam lagi. Dan di acara ini kita akan dikenalkan apa sih itu 4 pilar riset, yang dimana kita akan menghadirkan 2 pembicara yang sangat keren sekali, dan kita juga akan menyiapkan expo, yang merupakan expo itu adalah pameran riset figur prestatif. Jadi harapannya di sini kegiatan ini bisa memicu semangat kalian untuk bisa berpikir kritis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta membekali kalian dengan soft skill, hard skill yang tentunya sangat penting di dunia perkuliahan nantinya. Nah, saya harap kalian bisa memanfaatkan acara ini sebaik mungkin sebagai langkah awal dalam pelajaran riset ke depannya. Learn, read, and impact the future. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengambil inspirasi-inspirasi dari acara ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Arinanda Fatona Bakri atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Saudara Muhammad Dafa Alfiroshi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tak lupa sebagai awalan yang kami hormati koordinator mahasiswaan dan juga pembina kami, Mbak Anjani, Mbak Damaris, yang selalu senantiasa mewadahi kita, memberikan kita ruang untuk menyampaikan bagaimana bentuk aktualisasi peranan mahasiswa hari ini. Dan hari ini saya mewakili teman-teman mahasiswa FISIP sangat bangga menyambut teman-teman mahasiswa baru
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2025 dalam hal ini menjadi bentuk dan bagian teman-teman untuk mengaktualisasikan bagaimana peranan mahasiswa yang sesungguhnya, yakni sebagai agent of change dan pembangun masa depan Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Karena hari ini kita tahu 280 juta penduduk Indonesia dan lebihnya sebagai usia produktif membutuhkan ruang-ruang pengembangan skill set untuk membangun Indonesia emas nantinya. Karena percuma teman-teman, hari ini kita melihat bahwasanya negara sedang dihadapkan oleh hal-hal yang sekiranya mencederai bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi dan juga pendapat sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Oleh karenanya teman-teman FISIP mengambil langkah untuk hari ini memperkenalkan apa itu riset, apa itu 4 pilar riset yang kemudian nanti teman-teman akan aktualisasikan dalam kegiatan teman-teman dalam kampus. Teman-teman yang suka menulis esai, menulis artikel ilmiah, teman-teman yang suka debat, daripada teman-teman hanya menyampaikan aspirasi tapi tidak didengar, mending teman-teman perdebatkan, bangun suatu eksekusi yang lebih luasnya adalah untuk meningkatkan outcome yang bisa dikaji secara akademik. Dan seluasnya nanti teman-teman, hari ini teman-teman tidak akan menjadi seorang yang mendengarkan saja, tapi teman-teman juga akan diberikan ruang untuk bertanya, teman-teman diberikan ruang untuk memberikan kritis dan juga masukan terkait bagaimana hari ini teman-teman bisa memahami apa itu riset dan juga ilmiah. Dan hari ini juga teman-teman tak lupa kedepannya pengawalan kita tidak hanya berhenti dalam guru saja teman-teman. Nantinya akan ada DSPC internal camp untuk teman-teman bisa lebih mengetahui bagaimana expertise teman-teman untuk kemudian mewakilkan prodiknya untuk mengikuti perlombaan. Karena sejatinya hidup sebagai seorang mahasiswa adalah sebagai seseorang yang bisa menuangkan aspirasi lewat hal-hal yang teman-teman dapatkan di dalam ruang kelas sebagai bentuk outcome dalam pembelajaran. Terakhir dari saya, semoga hari ini menjadi ruang bagi teman-teman untuk bisa mengkreasikan apa yang menjadi pikiran teman-teman dan kemudian teman-teman rencanakan untuk 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan teman-teman akan menjadi seorang mahasiswa yang seperti apa di kampus tercinta kita. Terakhir dari saya, untuk memantik semangat teman-teman di pagi hari, sambutlah salam perjuangan dariku. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! FISIP! 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 Terima kasih kawan-kawan, selamat berjuang. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Dava Alfirasi atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 1 Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang diwakili oleh Koordinator Kemahasiswaan Ibu Anjani Tru Fatarini, SIP, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, saya izin menyampaikan salam dari Bu Adek 1 karena beliau sebetulnya sangat semangat untuk hadir pada pagi hari ini, namun ada agenda di universitas yang harus beliau hadiri. Jadi beliau memintakan kepada saya semoga acara hari ini lancar dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi kalian, terutama dalam memahami terkait dengan riset dan ilmu pengetahuan. Tentu saja selamat pagi Mbak Damaris, terima kasih sudah selalu mendampingi teman-teman BEM FISIP Undip ya dalam berbagai kegiatan baik yang sifatnya kemahasiswaan maupun yang bentuk kegiatan minat dan bakat dan lain sebagainya. Kemudian terima kasih Mas Dava dan teman-teman terutama BEM Riskel ya
yang hari ini membuat kegiatan yang menurut saya akan membuka cakrawala kalian sebagai mahasiswa baru FISIP Undip, terutama memahami terkait dengan mengapa sih penting untuk bicara soal riset. Apalagi kita adalah mahasiswa FISIP, Sosial dan Ilmu Politik. Tentu saja adik-adik semua, ketika memahami riset maka tidak selalu kita bicara soal karya tulis, tidak selalu kita bicara soal membuat esai, tapi pada dasarnya ketika kita melihat riset itu sendiri, maka sebetulnya kita sedang dibawa untuk bisa mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Berbagai fenomena sosial, berbagai fenomena politik yang ada di sekitar kita. Tentu saja mahasiswa FISIP punya kekuatan yang besar untuk itu. Ya, kalau kita lihat ini ilmu pemerintahan, mana suaranya ilmu pemerintahan? Ya, tentu saja kalau melihat ilmu pemerintahan maka punya kekuatan untuk bisa melihat berbagai dinamika politik ya, domestik, terutama ketika melihat bagaimana tata kelola pemerintahan itu berjalan. Kemudian dari administrasi publik, mana administrasi publik? Tentu saja administrasi publik juga akan banyak bicara soal tata kelola, ya, bicara soal bagaimana kemudian memahami berbagai kebijakan itu diimplementasikan. Kemudian kita juga ada dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, menguasai media, bagaimana kemudian bisa menyampaikan berbagai aspirasi, berbagai pandangan terhadap fenomena baik sosial maupun politik. Administrasi bisnis, tentu saja administrasi bisnis ya tidak hanya melihat bisnis as it is, tapi juga bicara soal keberlanjutan, bagaimana kemudian operasional bisnis itu dapat bisa mendukung dan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. Terakhir, hubungan internasional. Hubungan internasional ada? Oh, tidak ada. Baik, tentu saja kita bisa melihat tidak hanya dari perspektif kebijakan luar negeri, tapi bagaimana juga kebijakan dalam negeri dapat mempengaruhi kondisi global. Nah, sehingga menurut saya ketika kita lihat tema hari ini, ya, Unlocking Potential Through Research, ya, jadi setiap dari prodi, setiap dari diri Anda itu punya potensi yang besar dalam memahami berbagai isu sosial dan politik. Oleh karena itu, kegiatan hari ini akan menjadi starting point kalian untuk bisa mencoba melihat lebih mendalam potensi apa yang dimiliki oleh masing-masing program studi, yang dimiliki oleh masing-masing individu, yang dimiliki oleh kalian sebagai mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik dalam mengkaji berbagai fenomena dengan berbagai perspektif keilmuan yang ada, dan juga harapannya dapat memberikan solusi yang konstruktif baik dalam bentuk keluaran karya tulis ilmiah, tulisan di media populer, advokasi melalui media sosial, maupun melalui ilustrasi, media seni lainnya, dan juga bagaimana kalian bisa mengkontestasikannya dalam proses debat misalnya gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali, dan harapannya setelah kegiatan ini minat terhadap riset menjadi lebih meningkat, terutama bisa membawa kalian dalam kompetisi-kompetisi nasional seperti program kreativitas mahasiswa, seperti kegiatan NUDC, KDMI, dan juga berbagai kegiatan riset lainnya. Jadi Mas dan Mbak semua, adik-adik sekalian, saya harap kalian bisa memperhatikan dengan baik materi hari ini dan juga mengambil dan memetik hikmah yang baik juga, karena ini bukanlah akhir tapi merupakan awal dari kalian
menjadi mahasiswa yang punya creative thinking, critical thinking, dan juga punya kepekaan terhadap berbagai fenomena dan isu yang ada di sekitar kalian. Cukup sekian dari saya, terima kasih banyak. Visip! Nah, ini masih versi yang jaya ini. Lupa kayaknya Mbak Damaris ya. Ya, kalau kita bilang visip, apa jawabannya Mbak Damaris? Berdampak, kemudian bermanfaat, kemudian jaya jaya juara. Saya ulangi, visip berdampak, visip bermanfaat, visip jaya jaya juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Anjani Tru Fatarini, SIP, MA atas sambutannya. Mohon izin kepada Ibu Damaris dan juga Ibu Anjani beserta Saudara Muhammad Dafa untuk melakukan dokumentasi beserta para peserta Dogore 2025. Kepada teman-teman panitia dipersilakan untuk menempatkan diri. Peserta Gore 2025 dipersilakan untuk berdiri dari tempat duduknya. Baik, sesi foto bersama akan kami pandu. Gaya yang pertama, gaya formal terlebih dahulu dalam hitungan 1, 2, 3. Kami ulang sekali lagi dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman boleh untuk melakukan gaya gore. Silakan Mas Aldi dicontohkan. Oke, teman-teman dan teman-teman panitia bisa ikut memandu untuk gaya gore ya teman-teman. Jadi gaya gore itu tangan kanan, tangan kiri seperti ini di atas, tangan kanan di bawah seperti ini dengan posisi yang sama. Oke, sudah semua siap? Oke, teman-teman panitia bisa dibantu dan baris kuna bisa untuk mulai menghitung ya. Oke, dokumentasi akan kami ambil dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan teman-teman panitia. Selamat pagi Maba 2025. Masih lemes Mas Aldi. Lemas banget. Coba sekali lagi selamat pagi teman-teman Maba 2025. Siap ya live reportnya. Kita akan post di Instagram juga. Jadi teman-teman bersemangatlah untuk jargon bareng-bareng kita. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Gore 2025. Dari pasar ingin tahu menuju terobosan baru. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi udah jargon, udah seru-seruan juga. Teman-teman di sini ada yang tahu sebenarnya di sini kita mau ngapain? Enggak, cuman duduk, enggak ya teman-teman. Jadi pada acara hari ini nanti kita akan menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa hebat. Dan pemateri pertama akhir-akhir ini bisa dibilang viral. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat COC season 2, pernah? Ya, salah satu pemateri kita adalah peserta dari COC dan luar biasa banget. Ya, nah karena teman-teman kelihatannya udah nggak sabar dan mulai bisik-bisik sebenarnya siapa. Sebelum kita memulai acara yang lebih serius, maka dari itu teman-teman dipersilahkan untuk buka handphonenya dan juga melakukan pretest. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar depan.
Silakan scan barcode tersebut, dan teman-teman ketika pengerjaan jangan ada rasa paksaan atau mungkin ada rasa pressure, takut salah, takut benar, karena dalam pretest ini tidak ada salah dan tidak ada benar. Teman-teman yang ada kendala jaringan atau mungkin kesusahan dalam mengakses bisa menghubungi panitia atau LO dari setiap jurusannya. Betul sekali. Jadi teman-teman dipersilakan untuk mengeluarkan handphonenya masing-masing dan men-scan barcode yang sudah tertera di layar. Dan teman-teman dipersilakan untuk mengerjakan pretest selama 10 menit. Teman-teman yang ada kendala jaringan bisa angkat tangan, atau mungkin kendala dalam mengaksesnya, silakan angkat tangan. Bermudah kemana langkahmu menuju, apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggu sudah, tetaplah pada pergimulan. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersama semua seperti dahulu, lihatlah kemudahan keinginanmu, kan terjangkau semua.
Teman-teman sudah mengerjakan pretestnya? Oke, teman-teman yang belum mengerjakan pretestnya bisa di-scan ulang barcode yang ada di sini. Kalau misalnya ada kendala dalam pengerjaan pretest dan juga kendala jaringan, boleh untuk menghubungi teman-teman panitia yang menggunakan alamat Undip dan juga mungkin kepada LO jurusannya masing-masing. Oke, mohon perhatiannya teman-teman. Mungkin yang sudah selesai mengerjakan post-lab pretestnya bisa angkat tangan teman-teman. Siapa? Aku mau tahu ada berapa banyak? Oke, teman-teman Ilkom sudah, Adbis juga sebagian sudah. Teman-teman ilmu pemerintahan ada kendala dalam pengerjaannya? Oke, dalam proses ya. Bisa diisi saja ya teman-teman sampai selesai, dan mungkin bisa sedikit dipercepat begitu ya. Karena waktu pengerjaan pretest tinggal 2 menit lagi. Betul sekali, jadi harap teman-teman bisa langsung menyelesaikan tesnya. Teman-teman mahasiswa baru sudah selesai dalam pengerjaan pretestnya? Sudah ada yang semangat banget tuh Kak Aldi. Mantap sekali nih Mbak Iya. Rizkuna. Coba mungkin teman-teman karena udah beres mengerjakan tesnya, selanjutnya ada apa lagi nih Mbak Rizkuna? Selanjutnya, teman-teman panitia ini ternyata udah mempersiapkan sedemikian rupa untuk menyambut maba. Salah satunya adalah penampilan video tentang 4 pilar riset. Jadi harapannya teman-teman untuk membekali sebelum nanti ada 2 pemateri yang hebat, teman-teman telah dibekali pesan-pesan mengenai riset dan juga lain hal sebagainya agar teman-teman lebih paham terlebih dahulu gitu. Wow, menarik sekali. Jadi kayaknya udah gak sabar nih menonton video 4 pilar Iya, riset gitu. tentu karena sudah disiapkan oleh teman-teman BEM juga ya. Betul sekali. Luar biasa. Oke,
setelah ini teman-teman akan menyaksikan video tentang 4 pilar riset. Jadi mohon teman-teman untuk HP-nya disimpan terlebih dahulu dan memperhatikan video yang ditampilkan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat datang dan selamat bergabung di Pemuda 2025 di Kampus Orange tercinta. Visit Undip. Gimana? Seneng kan bisa kuliah di Kampus Orange ini? Nah, sekarang kalian ada di Goreng Visit Undip 2025 loh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang konsep dan pilar-pilarnya. Ngomong-ngomong, riset itu sebenarnya apa sih? Kok banyak banget pilar-pilarnya? Masih bingung? Yuk belajar bareng tentang dunia riset. Pada video kali ini, kamu akan kenal sama riset dan 4 pilar utamanya di Goreng Visit 2025. Apa itu riset? Riset adalah menyelidiki suatu masalah secara sistematis, kritis dan ilmiah untuk menemukan fakta baru ataupun solusi dari permasalahan. Terdapat banyak persoalan di bidang pendidikan di Salah satunya dari persoalan tersebut adalah krisisnya infrastruktur pendidikan. Jadi, riset itu bukan cuma soal akademik, tapi cara kita mencari tahu, menganalisis, dan juga menyampaikan gagasan berdasarkan fakta dan juga data yang ada. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan tentang pilar riset. Pilar pertama. Pilar pertama ada saintek. Kalau kamu suka eksperimen, teknologi atau hitung-hitungan, ini tempat kamu. Karena di dalamnya ada berbagai lomba yang berbasis saintek loh. Misalnya ada MIPA, geomastik, ilmapres, sampai robotika. Pilar kedua, Ya, ada pilar riset dan inovasi. Ini tempat ide hebatmu bisa diwujudkan dalam bentuk proposal PKM. Lalu bisa dipresentasikan di ajang nasional seperti PIMNAS yang merupakan ajang riset yang bergengsi loh. pilar ketiga. Kamu jago ngomong dan berargumen. Disinilah kamu bisa bersinar. Pilar bahasa dan literasi punya banyak lomba seru. Ada KDRI, ada EUDC, ada debat konstitusi, dan ada MUN yang bisa jadi jembatan kalian. Pilar keempat. Terakhir nih, ada pilar KTI. Di sini, keresahanmu bisa jadi tulisan email yang berdampak. Bentuknya bisa makalah, kajian kebijakan, hingga buku ilmiah. Dalam pilar ini sendiri, banyak perlombaan karya tulis yang menyajikan penelitian seperti makalah lengkap, monografi, kajian kebijakan, makalah ilmiah, buku ilmiah, atau persidangan. Nah, gimana? Udah kebayang belum tentang riset, apa aja pilar-pilarnya? Dan ternyata kalau riset itu seseru dan juga seluas itu. Nah, riset itu gak asli dan kaku. Dari riset kita bisa seru, bisa rame-rame. Dan siapa tahu mungkin dari riset kamu bisa ciptain potensi besar. Yuk, unlock potensi kalian lewat riset di Goreng Visit 2025. Riset hari ini diciptakan aksi di esok hari. Wah, keren banget ya videonya tadi barusan. Iya, luar biasa banget. Ternyata dari banyaknya rangkaian pilar riset dikemas dalam video tersebut, Mas Aldi. Betul sekali, jadi memantik apa sih itu riset gitu kan, membuka gambaran besar tentang Yes, riset, betul. pilar-pilar dan cabang lomba lainnya begitu. Betul sekali. Nah, coba teman-teman dari yang video tadi kita saksikan bareng-bareng udah tahu riset itu apa? Udah mulai penasaran gitu, apa itu riset dan lomba-lomba lainnya? Udah teman-teman, gimana? Dari administrasi publik deh gimana?
Mana semangatnya administrasi publik? Oke, dari mana lagi nih Mbak Rizuna kira-kira? Dari administrasi bisnis jangan kalah dong, karena suaranya. Oke, satu lagi kali ya. Government. Yes, sempre ale. Satu lagi deh kasihan. Oke, apa tuh? Jurusan apa tuh Mas Oke, Aldi? ini jurusan yang paling semangat nih, ilmu komunikasi. Ini adalah tempatnya para selebgram. Betul sekali. TikTokers di sini nih bibitnya. Dan nanti kita cari nih siapa nih bibit-bibit. Iya, oke. Nah, Mas Aldi, di belakang kita sudah ada 2 kursi dan meja. Mbak, Ada apa nih, Mas Aldi? kira-kira ada apa ya? Karena sebentar lagi kita akan beranjak ke acara berikutnya, yaitu sesi utama pada hari ini, penyampaian dan diskusi materi serta pengalaman bersama pembicara. Namun, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu sesi penyampaian materi pada pagi hari ini. Oke, jadi moderator kita pada hari ini, beliau merupakan Kak Amelia Rizky Alfianita, mahasiswi semester 6, program studi administrasi publik. Beliau merupakan mahasiswi aktif di berbagai kegiatan, teman-teman bisa melihat CV-nya, luar biasa sekali, dan juga beliau memiliki pengalaman internship di TVRI Nasional serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Kak Amelia ini juga aktif di bidang organisasi, Mas Aldi. Salah satunya adalah Girl Up, Mas Mbak Visip, Himpunan Mahasiswa, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa. Dilihat-lihat Kak Amelia ini emang cukup sibuk ya semasa kuliah. Kayak sibuk banget sih ini. Iya. Terus juga dari kesibukan beliau, Kak Amelia kerap menjadi pembicara dalam seminar, salah satunya adalah LKMMPD, dan juga berpengalaman sebagai Master of Ceremony di berbagai acara, seminar, kemudian hingga kompetisi. Tak hanya itu, Baris Guna, beliau juga menginspirasi melalui berbagai peran, di antaranya sebagai brand ambassador, Duta Inspirasi Indonesia batch ke-14, Duta Inovatif Indonesia, hingga Rep Kampus Ambassador Jawa Tengah. Atas dedikasi dan prestasinya, Kak Amelia telah meraih berbagai penghargaan seperti Best PKF Framework dalam Public Administration Research School tahun 2022, Outstanding Student, serta juara 2 National Speech Competition, dan juga masih banyak yang lainnya. Oke, aku aja kayaknya kalau baca dan dengar pengalaman Kak Amelia rasanya wow, cukup termotivasi juga ya. Jadi kayak terpantik juga nih buat Iya. bisa aktif seperti beliau. Oke. Dengan pengalaman dan prestasi yang luar biasa tersebut, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah moderator acara kita hari ini, Kak Amelia Rizky Alfianita. Halo Kak Amelia. Sudah biru-biru dan ceria, senyumnya sangat cantik. Apa kabar Kak Amelia? Yes, oke. Halo, selamat pagi, Aldi dan juga Rizkina. Pagi Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa semangat, Jos Gandos Pancen Oye. Oke, Jos Gandos Pancen Oye. Oke. Pancen Oye. Udah siap Kak Amelia untuk memandu pada sesi kali ini bertemu bersama maba-maba 25? Pastinya siap banget dong, karena di sini kan maba-maba istilahnya masih fresh ya. Iya, betul. Jadi apalagi masih pagi gitu, jadi nggak boleh patah semangat, apalagi nggak boleh kalah sama semangatnya adik-adik semua yang ada. Iya, betul banget. ya. Oke, Kak Amelia, setelah ini panggung milik Kak Amelia, kami persilahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, kepada Aldi dan Rizkina selaku MC, terima kasih banyak sudah mempersilahkan saya untuk naik ke atas panggung memandu jalannya acara diskusi di Gore Visip tahun 2025 ini. Selamat pagi teman-teman Gore. Masih semangat nggak? Masih lama. Masih semangat nggak? Oke. Ya, terima kasih
gedung Prof. Sudarto bersama saya. Semangatnya jangan sampai luntur ya sampai akhir nanti. Nah, karena ada kutipan tak kenal maka tak sayang, pasti teman-teman udah tahu banget lah ini kutipan. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman angkatan 25 semua, perkenalkan nama saya Amelia Rizky Alfianita. Saya merupakan mahasiswi semester 7 yaitu angkatan 2022 dari program studi administrasi publik. Apa yang ada nih suaranya apa? Wah, luar biasa. Aku merupakan angkatan 2022 nih teman-teman. Kayaknya kalau misalkan dilihat sama teman-teman 25 semua kayak aku ngelihat angkatan 19 gitu. Kayak udah tua banget gitu. Tapi aku nggak mau kelihatan tua karena aku yakin teman-teman semua ini masih Gen Z gemas. Aku juga Gen Z ya. Jadi aku ngerasa chill aja, kita teman gitu. Baik, selamat datang. Saya ucapkan kembali pada teman-teman semua di Grand Opening Research FISIP 2025 pada hari ini. Grand Opening Research ini hadir di tengah-tengah kita semua tujuannya untuk mengenalkan 4 pilar riset yang menjadi salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi kita. Nah, diharapkan juga melalui GORE ini dapat memberikan bekal untuk para mahasiswa baru sehingga dapat tertarik dan ikut aktif untuk mengembangkan potensi diri kalian semua melalui bidang riset pastinya. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan pagi-pagi gini untuk mengawali, aku mau cek ombak dulu nih untuk teman-teman siapa yang tim mihu-mihu. Mihu dan Himahi berarti udah pada semangat ya guys. Ya, kali ini kita akan ada agenda yang luar biasa selanjutnya. Kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang berjudul Express the Ideas dan Explore Your Future. Yang dimana ini dibawakan oleh pembicara pertama kita nih, yang pastinya luar biasa kece mentok gitu. Nah, perlu diingat juga bahwa pada sesi ini adalah sesi pemaparan materi yang dimana teman-teman diharapkan untuk fokus, terus harus aktif dan juga mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembicara kita. Karena materi pada hari ini pastinya akan berguna banget dalam proses pembelajaran kuliah kalian ke depannya. Setelah sesi pemaparan materi nanti, teman-teman akan dibuka nih sesi tanya jawab. Diharapkan teman-teman semua dapat aktif untuk mengikuti rangkaian acara GORE FISIP pada hari ini sehingga nanti ilmu yang teman-teman dapatkan dapat diterima lebih maksimal. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum pembicara hari ini? Ada yang udah tahu belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena ada yang belum kenal sama pembicara kita, mari saja langsung kita tampilkan profil pembicara pertama kita. banget ya teman-teman video yang baru saja kita saksikan bersama-sama ini. Nah, pembicara kita adalah Kak Felicia atau sering disapa Kak Feve.
Nah, ini merupakan pembicara yang memiliki segudang prestasi yang luar biasa nih teman-teman. Di antaranya menjadi peserta dalam kompetensi bergengsi, yaitu Class of Champion 2 yang diadakan oleh Ruang Guru. Siapa sih yang nggak tahu COC? Nah, kemudian selain itu ada hal yang luar biasa juga nih. Pada tahun kemarin, Kak Felicia itu merupakan mahasiswa berprestasi utama Universitas Diponegoro. Dan juga merupakan Grammy of Paragon Scholarship Program tahun 2024 yang gak kalah keren juga pastinya. Dan gak cuma itu teman-teman, Kak Felicia ini juga memiliki segudang prestasi yang khususnya di bidang karya tulis ilmiah. Di antaranya yaitu juara pertama IAS Challenge Grand Synergy Solution tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Economic Cooperation dan juga peraih medali emas World Young Invention and Innovation Award yang diadakan oleh Indonesia Young Scientist Association. Kemudian juga menjadi juara pertama National Scientific Paper Competition tahun 2023 serta masih banyak penghargaan lainnya yang gak kalah keren gitu ya.